Shalom sahabat gereja YouTube, kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu ada kabar menarik teman-teman. Bang Haji Roma Irama, pedangdut ya, senior, legend lah. Kali ini mengundang sebuah narasumber yang seorang berkompeten lah ya, gitu. Dimana seorang narasumber ini bercerita tentang pengalaman pribadinya dalam hal ini. Bang Haji Roma Irama ini memberikan penegasan yang sangat luar biasa. Dia memberitahu kalau jihad dan berangkat jihad itu gitu, silahkan berangkat ke Palestina gitu ya. Ada juga pemuka agama yang mengatakan jihad mulu gitu kan, ya silahkan, dan sampai mengatakan ke Pak Prabowo juga silahkan berikan gitu ya, memberikan kode yang sangat luar biasa ini teman-teman. Mari kita simak dulu video yang akan saya tampilkan dengan semua rentetan videonya, nanti kita simak baik-baik. Jadi silahkan terlebih dahulu kita saksikan video berikut ini. Syihab di acara 212 212 ya, 212. ya 212, dan beliau teriak-teriak dengan semangat yang luar biasa menghimbau kepada Presiden Prabowo untuk membuat pendaftaran rakyat Indonesia agar maju menyertin gitu kan. Luar biasa, sehingga banyaklah respon-respon di masyarakat. Kalau semangat jihadnya nyuruh-nyuruh orang itu mah gampang, Beb, katanya. Kalau yang Sudah diatur, Pak Haji, bagi siapa yang berangkat ke tempat konflik itu bisa dipidana. Bisa dipidana. Jadi hati-hati ya masyarakat yang kemudian merencanakan, mendanai, membiayai ya berangkat ke tempat konflik ya itu bisa dipidana. Begitu. Nah, maksud saya begini, ada orang-orang yang teriak-teriak jihad, sementara orang-orang adalah orang-orang pengecut ya, nyuruh orang perang tapi dia mau selamat. Rasulullah SAW sendiri itu setiap perang beliau hadir. Perang Badar beliau memimpin peperangan, perang Uhud memimpin peperangan sampai berdarah ya. Nah, inilah contoh-contoh yang diajarkan Rasulullah SAW. Ketika kita mau mengajak orang berjihad, ibda' binafsik, tunjukkan dengan diri kita sendiri, jangan suruh-suruh orang kayak seperti itu kan. Dan bahwa memang sekarang ini udah nggak boleh lagi orang nyelonong mau jihad begitu kan, nggak boleh. Karena bahaya seperti saya dahulu, Pak Haji, jangan terulang lagi. Saya berkali ke sana dengan niat ingin jihad. Tahu-taunya jadi teroris. Begitu kan? Awal niat mau berjihad, tapi ternyata sampai di sana saya sudah tahu bagaimana menggunakan senjata. Saya masuk dilatih dalam Akademi Militer Mujahidin Afghanistan. Lulus tahun 90, saya mahir perang, saya mahir buat senjata, saya mahir dalam taktik menggunakan peta dan segala macam. Ya, kemudian saya juga kemudian diangkat sebagai instruktur mengajar selama 3 tahun. Terus apa gunanya pengetahuan ini? Yang kemudian ternyata ya orang-orang yang dikirim ke Afghanistan itu gunanya lah untuk belajar, untuk mendapatkan pengetahuan militer yang banyak dan dibawa kembali ke Indonesia. Itulah yang terjadi pada saya dan kawan-kawan dahulu. Nah, sekarang apakah kita akan mengulangi lagi? Ya, di mana kemudian mereka yang sudah berangkat ke sana pulang terus merencanakan, terjadilah aksi-aksi sesuatu di tanah air. Ada JI ya, Pak? Ya, ada JI, Jamaah Islamiyah, NII, ya, JAD, ya, MIT, MIB, begitu. Nah, semua kelompok-kelompok ini apa terintegrasi nggak, Ustaz? Tidak. Mereka semua jalan sendiri-sendiri, tetapi punya tujuan yang sama. Ya,
dikala kemudian mereka menyebut jihad, ya jihad melawan pemerintah. Untuk apa tujuan melawan pemerintah? Untuk menggulingkan pemerintah, untuk membentuk sebuah sistem baru, untuk membentuk daulah ataupun khilafah. Tidak ada cara lain kecuali harus kita angkat senjata. Arahnya seperti itu. Jadi tujuan daripada terorisme ini, teroris ini mendirikan negara Islam, Ya. daulah Islamiyah, khilafah seperti itu ya. Ya. Ini juga terlanjur apa ya di kalangan kita masyarakat Indonesia. Ini pernah ada dialog wawancara Najwa Shihab dan salah seorang perwakilan dari Front Pembela Islam. Menurut manhaj nubuah melalui pelaksanaan dakwah, penegakan hizbah dan pengamalan jihad. Ya. Apa maksudnya itu? FPI punya rencana seperti itu. Apakah ini juga terkait kepada FPI yang JI dan sebagainya? Yang jelas Pak Haji bahwa kelompok JI itu terpisah dengan kelompok FPI. Ya. Kemudian cara yang dilakukan juga berbeda. Maksud cara itu adalah seperti kalau JI itu ada persiapan militer. Kalau di FPI ya kita belum melihat bahwa mereka memiliki senjata api. Hanya saja pernah kejadian kasus di Condet itu ya ada beberapa anggotanya yang kemudian terlibat dalam pembuatan bahan peledak. Lalu kemudian ada salah satu dari pimpinannya yang kemudian ikut setuju dengan ISIS. Ya, sehingga mengajak para anggotanya bergabung dengan tujuannya sama. Mereka akan bersatu pada satu titik nanti. Ya. Ya memang dulu Sekjen FPI itu Munarman kalau nggak salah ditangkap karena berbaiat kepada FPI, kepada ISIS. Kepada ISIS, berbaiat kepada ISIS. Dan memang sekarang sudah clear bahwa FPI memang berafiliasi ke ISIS, sebagaimana ada statement dari Rizik Syihab juga ya. Oke, jelas. Pertama, saya ingin mengatakan dulu nih, biar tidak gagal paham. Yang disampaikan oleh Bung Haji Roma Irama dan narasumbernya itu fakta, framing, atau fitnah. Kan fakta semua. Ada data-data yang kemudian disampaikan. Ada data-data yang kemudian ditunjukkan. Maka ketika ini semua fakta, bukan framing. Framing itu kan menduga-duga nih. Ini kan bukan framing, apalagi fitnah, bukan. Ini fakta semua yang diucapkan. Misal ada hubungan keterkaitan dukungan Rizik Syihab kepada ISIS. Tidak ada problem FPI dengan ISIS. Kan ada pernyataan resminya. Bukan dari anggotanya, bukan dari pengurusnya, bahkan dari orang yang diimam besarkan di FPI. Munarman menjadi salah satu contoh real dikurung gara-gara ikut berbaiat kepada ISIS. Fakta yang lebih mencengangkan lagi, Najwa Shihab ketika mewawancarai tokoh FPI, dia sodorkan kok ADART-nya. Tujuannya jelas kok. Maka wajar bila Pak Jokowi tegas kemarin-kemarin membubarkan organisasi ini. Kenapa? Karena format ideologinya bukan NKRI, bukan Pancasila, tetapi NKRI bersyariat. Jelas ya, ini bukan fitnah, ini bukan hoax, ini bukan framing, fakta. Masih mau bersama dengan mereka, dengan kelompok itu? Serius. Saya sangat bersyukur sekali Pak Prabowo Subianto menegaskan pandangan keislaman beliau, mengambil satu sampel Gus Dur. Meskipun kita tahu sama-sama Prabowo pernah bersama-sama dengan Rizik Syihab, tetapi secara ideologi, pandangan keagamaan, Pak Prabowo mengambil sampel Gus Dur yang jelas secara gerakan dan pemikiran itu baina sama wasumurbor. Jadi pemikiran
Rizik Syihab itu antitesanya itu adalah pemikiran Gus Dur. Ini kan berlawanan sekali. Pak Prabowo mengambil sampel pemikiran yang mesti diadopsi oleh seluruh rakyat Indonesia, memang pemikiran Gus Dur, yang itu adalah antitesa dari pemikiran Rizik Syihab. Video. Nah, itu tadi teman-teman ya videonya ya, penjelasannya untuk bagaimana jihad ya. Ini sangat mengerikan juga sih. Di mana ada seorang tamu dengan pengalaman pribadi membahas keterbatasan masa lalunya dalam aktivitas ekstremisnya yang radikal gitu ya. Di dalam percakapan tersebut mengkritik mereka yang menganjurkan jihad tetapi menghindari partisipasi mereka sendiri gitu ya. Jadi kritik terhadap seruan jihad yang salah gitu ya. Dan monggo gitu ya, menyoroti ketidakbertanggungjawaban dalam mempromosikan jihad tanpa keterlibatan pribadi. Jadi artinya jangan cuman menyuruh orang untuk jihad tapi kita diam di sini gitu ya. Kita sendiri yang ngomong ini diam gitu ya. Nah, di situ dijelaskan juga itu merujuk kepada kepemimpinan saat Nabi ya. Ada pertempuran sebagai contoh komitmen yang sejati gitu ya. Itu kan memang Nabi Muhammad kita tahu sendiri juga turun langsung gitu, bukan hanya omon-omon gitu ya. Dan di situ dikatakan bahwa memperingatkan agar tidak berpergian ke zona konflik dengan mengutip konsekuensinya hukum dan penyalahgunaan istilah jihad. Nah, banyak pemuka-pemuka agama sekarang ini mengatakan bantu cara ini jihad dan sebagainya. Ini jihadnya dia melawan orang kafir gitu kan. Itu bahaya gitu teman-teman. Pemuka-pemuka agama ini menganggap dakwahnya itu bagus gitu, tapi dampaknya itu bagi pendengar itu yang berbahaya. Itu intinya teman-teman. Jadi buat teman-teman, rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang non Kristen ya, tolong diperhatikan. Ini simak baik-baik tentang perihal jihad gitu ya. Dan di situ para narasumber berbagi sejarah mereka tentang pelatihan di Afghanistan dan kemudian menjadi infrastruktur gitu kan. Menekankan bahwa kelompok militer yang membawa pelatihan mereka kembali ke Indonesia dan sebagainya gitu kan, ISIS gitu. Dan akhirnya ada komplotan ISIS di Indonesia. Karena itu disuruh jihad sama pemuka-pemuka, tokoh-tokoh agama gitu. Dan akhirnya sampai di sana ternyata dianggap sebagai dibuat untuk dibentuk menjadi teroris. Ini yang berbahaya. Seharusnya pemerintah juga harus paham gitu ya. Dari pembahasan video di atas tadi, terus menjelaskan tujuan berbagai kelompok yang dulunya misalnya JI ya kan, NII, ISIS, bahkan sampai FPI ya, yang bertujuan untuk mendirikan negara Islam ataupun khilafah gitu ya. Beberapa juga kan pengurusnya sudah mengatakan bahwa ada pihak kepolisian bilang bahwa ada pengurus FPI yang tergabung dengan ISIS ya, menyebutkan tujuan FPI yang dinyatakan untuk menerapkan hukum Islam di bawah khilafah ya gitu ya, tidak menghormati Pancasila gitu ya. Dan di situ juga dinyatakan menyoroti dugaan hubungan mereka dengan ISIS dan keterlibatan dalam kegiatan-kegiatan kontroversialnya ya. Nah, ini teman-teman ya. Dan salah satunya itu tadi mendukung tindakan pemerintah untuk membubarkan kelompok-kelompok tersebut karena ketidakselarasan mereka dengan ideologi nasional. Nah, zamannya Pak Jokowi kan FPI dibubarkan gitu. Itu udah mulai ada kelanjutan gitu ya. Mulai lahir lagi bibit-bibit gitu ya.
karena berbedanya ideologi. Ya teman-teman, apalagi tadi narasumber membandingkan perspektif Islam Prabowo Subianto sejalan dengan pandangan moderat Gus Dur dengan sikap ekstremis Rizik Syihab, ya kan. Ini sangat membandingkan perspektifnya gitu ya. Dan peringatan terhadap penyalahgunaan jihad ini yang berbahaya teman-teman, yang saya mau kritisi. Para pendukung memahami Islam secara komprehensif dan bertanggung jawab gitu ya, sebisa mungkin gitu, memperingatkan agar tidak mendorong individu yang tidak siap untuk mengambil bagian dalam konflik di bagian bimbingan jihad ini. Ini jihad, hati-hati teman-teman. Ya, mari kita menyuruhkan hidup berdampingan secara damai dan menghormati keyakinan yang lain yang berbeda. Yang saya mau sampaikan adalah poin utama adalah mendorong untuk mempelajari nilai-nilai agama dengan pengetahuan yang tepat dan menghindari interpretasi dan ekstremis radikal gitu. Lihat tokoh-tokoh kita, seperti kita pendeta, kita lihat pimpinan-pimpinan pendakwa dan sebagainya gitu. Jangan langsung diserap masuk untuk berjihad teman-teman. Yang ada sesama warga negara Indonesia kita saling membunuh, saling menjatuhkan gitu ya. Yuk untuk terlibat dalam praktik keagamaan yang damai dan terinformasi gitu. Jauhkan ekstremis ya, radikalisme, apalagi ini tadi penyalahgunaan jihad, dan pentingnya menumbuhkan pemahaman yang seimbang tentang nasionalisme gitu ya. Karena negara ini dibangun dengan banyak agama gitu. Jangan asal wah ini harus diganti ideologinya, itu berbahaya teman-teman. Yang senang nanti negara-negara luar. Karena apa? Karena kalau kita terpecah, yaitu habis kekayaan alam kita, habis diambil gitu. Oke, itu yang mungkin bisa saya sampaikan dari pembelajaran video di atas, dan menurut saya ini bagus untuk dibagikan buat teman-teman gereja YouTube. Silakan bagikan tentang ideologi dan juga jihad dan juga mencintai NKRI. Ya, itu aja dari saya. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Bye-bye. Shalom saudara gereja YouTube, saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk penginjilan generasi muda, Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia, bisa melalui Bank BRI 042 1010 048 70560 atas nama singkatan Generasi Muda FKPPI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan hamba Tuhan menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh melalui rekening ini dan bisa melalui QRIS Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode QRIS ini di mobile banking saudara sahabat gereja YouTube. Dan untuk mendukung di rumah pelayanan yayasan kami, bisa mendukung melalui rekening yayasan atas nama Yayasan Cipta Pelita Kasih di Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Dukung pelayanan kami di semua sektor. Dengan ini sebagaimana untuk membiayai tempat tinggal yayasan, listrik, air, dan juga peralatan pengajaran pendalaman Alkitab dan Murtadin. Seberapapun itu sangat berguna bagi pelayanan gereja YouTube, biarlah terus kita hidup dan berdampak menyuarakan dan memuliakan nama Tuhan Yesus, dan pastinya malaikat sorga bersorak-sorai karena banyak yang mengaku bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati saudara, gereja YouTube semua.